Di sebuah malam yang sunyi, hujan turun dengan derasnya. Seorang pria berjalan cepat di trotoar yang basah. Langkahnya berat, seakan-akan setiap jejak yang ditinggalkannya membawa beban dari masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Wajahnya terlihat muram, dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Di balik keheningan itu, ada sebuah pertanyaan yang terpendam dalam dirinya. Apakah ada seseorang yang bisa melihat dirinya apa adanya, bukan berdasarkan kesalahan yang telah dia buat? Malam itu takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang wanita yang akan mengajarinya tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Dimas lahir di sebuah keluarga yang jauh dari sempurna. Ayahnya meninggalkan keluarga saat Dimas masih kecil, dan ibunya bekerja keras di dua tempat untuk menghidupi mereka. Meskipun Dimas tahu bahwa ibunya mencintainya, seringkali ia merasa terabaikan. Setiap malam ia tidur sendiri di kamar yang gelap, dengan suara ibu yang sibuk di dapur. Ketika ia mencoba mengajak ibunya berbicara, jawabannya selalu, "Nanti, masih banyak yang harus dikerjakan." Tanpa sengaja Dimas tumbuh dengan rasa kesepian yang mendalam. Di sekolah Dimas bukanlah anak yang populer. Ia selalu merasa berbeda. Teman-temannya sering mengolok-ngoloknya karena penampilannya yang sederhana. Kesepian yang ia rasakan semakin bertambah saat ia masuk remaja. Tanpa dukungan orang tua, Dimas mulai mencari pelarian dalam pergaulan yang salah. Ia terjebak dalam dunia narkoba dan kejahatan kecil, yang kemudian berkembang menjadi tindakan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, Dimas merasa semakin jauh dari orang yang ia inginkan menjadi, seseorang pria yang bisa membanggakan ibunya. Namun hidupnya benar-benar berubah saat ia terjerat dalam sebuah perkelahian yang berujung pada penjara. Setahun di penjara membuatnya merenung panjang. Di sana ia bertemu dengan banyak orang yang lebih buruk darinya, dan ia menyadari satu hal, ia telah kehilangan arah. Setelah dibebaskan, Dimas berusaha untuk memulai hidup baru, tetapi bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya, seperti noda hitam yang tak bisa dihapuskan. Suatu sore yang mendung, Dimas memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan. Ia sering menghabiskan waktu di sana sendirian, dengan secangkir kopi yang tak pernah benar-benar menyentuh hatinya. Kafe itu memberikan suasana tenang yang seolah-olah bisa menenangkan pikirannya yang kalut. Namun kali ini ada yang berbeda. Saat ia masuk, pandangannya langsung tertuju pada seseorang wanita muda yang sedang melayani pelanggan. Clara adalah seorang wanita yang baru saja menyelesaikan kuliah dan bekerja paruh waktu di kafe itu untuk membiayai hidupnya. Ia tidak pernah berpikir untuk mengenal pelanggan-pelanggan di kafe, karena itu adalah rutinitas sehari-hari yang harus ia jalani. Tetapi ketika matanya bertemu dengan Dimas, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia merasa seperti melihat kesepian yang dalam pada pria itu. Sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dimas duduk di meja dekat jendela, memandangi hujan yang turun dengan perlahan. Clara berjalan mendekatinya dengan senyuman lembut, mencoba berbicara dengannya. "Selamat sore, apa yang bisa saya bantu?" tanya dia dengan ramah. Dimas mengangkat wajahnya, agak terkejut oleh perhatian Clara. "Kopi hitam," jawabnya singkat. Berharap pertemuan ini cepat berlalu, namun Clara tidak pergi begitu saja. Ia tetap berdiri di sana, menunggu seolah-olah menunggu sesuatu. "Apa kabar?" tanya Clara lagi. Meskipun ia tahu jawabannya akan sangat singkat. Dimas merasa terganggu, tapi ada sesuatu dalam diri Clara yang membuatnya tak bisa mengabaikan pertanyaan itu. "Baik," jawabnya. Meski dengan nada datar,
Clara mengangguk, lalu pergi ke bar untuk menyiapkan kopi. Namun sejak itu, Clara tidak pernah berhenti mencoba untuk berbicara dengannya. Setiap kali Dimas datang ke kafe itu, ia selalu disapa dengan senyum dan pertanyaan ringan yang membuat Dimas merasa sedikit lebih manusiawi. Clara tidak menilai Dimas berdasarkan penampilannya atau kesalahannya. Ia hanya melihat seseorang yang sangat membutuhkan perhatian. Hari demi hari Dimas mulai merasa ada sesuatu yang berbeda saat berada di dekat Clara. Ia merasa diterima dengan segala kekurangan dan luka dalam dirinya. Clara dengan ketulusan hatinya melihat Dimas lebih dari sekedar pria yang memiliki masa lalu kelam. Ia melihat seseorang yang rapuh, yang perlu dibimbing untuk keluar dari kegelapan yang mengelilinginya. Suatu sore Dimas datang ke kafe dengan wajah yang berbeda, lebih muram dari biasanya. Clara melihatnya dan segera menghampiri. "Dimas, ada apa? Kamu terlihat tidak seperti biasanya." Dimas memejamkan mata, merasakan emosinya yang mulai meledak. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Clara. Aku terlalu banyak salah. Masa laluku, aku tak layak untuk dicintai," katanya dengan suara serak. Hampir tidak bisa menahan air mata yang mulai muncul dari sudut matanya. Clara duduk di sampingnya, tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dia hanya memegang tangannya, memberikan kenyamanan yang sederhana. "Dimas, semua orang punya masa lalu. Semua orang punya cerita yang mungkin tak ingin dibagikan. Tapi itu bukan yang membuat kita pantas dicintai. Apa yang membuat kita pantas adalah siapa kita sekarang dan siapa yang kita pilih untuk menjadi masa depan. Kamu bukanlah masa lalumu. Dimas, kamu adalah orang yang berusaha untuk berusaha, dan itu jauh lebih penting." Dimas menatapnya dengan mata yang basah. "Tapi aku merasa tidak pantas," bisiknya. "Cinta bukan tentang pantas atau tidak pantas. Cinta adalah tentang menerima, memberi kesempatan, dan saling mendukung. Aku tidak melihat masa lalumu, Dimas. Aku melihatmu sekarang, dan aku ingin kamu tahu bahwa kamu layak untuk dicintai." Kata-kata itu menghujam dalam hatinya. Sejak saat itu Dimas mulai membuka hatinya. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, untuk menerima bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tapi ia bisa mengubah masa depannya. Seiring waktu, hubungan mereka tumbuh semakin dalam. Dimas mulai mengenal dirinya lebih baik berkat cinta dan penerimaan yang diberikan Clara. Clara dengan kesabarannya membantu Dimas melihat bahwa tidak ada yang lebih indah daripada proses penyembuhan diri sendiri, dan bahwa cinta yang tulus mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Suatu hari Dimas berdiri di depan cermin, memandang dirinya tanpa rasa benci atau penyesalan. Ia bisa tersenyum, tahu bahwa ia telah melepaskan beban dari masa lalunya. Clara selalu ada di sisinya, membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Akhirnya Dimas memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Di sebuah taman yang indah, di bawah sinar matahari yang hangat, ia berkata, "Clara, terima kasih telah melihat aku apa adanya, menerima semua kekuranganku. Aku mencintaimu lebih dari apa yang bisa aku ungkapkan." Clara tersenyum dengan mata yang penuh cinta. "Aku tahu, Dimas. Aku tahu sejak awal bahwa cinta kita akan tumbuh, walau perlahan, karena cinta sejati selalu berjalan dengan sabar." Dimas dan Clara kini menjalani hidup mereka bersama. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui Dimas. Mereka mengajarkan satu sama lain bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi tentang pengampunan dan penerimaan. Mereka saling mendukung untuk tumbuh bersama,
dan mereka tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain, sebuah cinta yang tulus tanpa syarat. Pesan moral dari kisah ini, terkadang kita merasa tidak layak untuk dicintai karena masa lalu kita yang kelam. Namun cinta sejati tidak melihat kesalahan atau kekurangan. Cinta adalah tentang menerima, memberi kesempatan, dan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Pengampunan dan penerimaan diri adalah langkah pertama menuju penyembuhan dan kebahagiaan sejati. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.